Haleluya, haleluya. Shalom, saudara. Shalom. Terima kasih untuk saya bisa ada di tempat ini, Pak Gembala, Pak Supratman. Terima kasih for the first time, ya, ada di tengah-tengah keluarga yang hebat ini. Ya, saya bisa kenal gereja ini lewat adik saya nih, Patrick Toar Pelengkahu. Ya, udah lama banget gak ketemu Patrick ini, Pak Gem. Seingat saya 2016 terakhir. Ada seminar di sini juga di Kuncit sini. Waktu itu dia buka rumah makan. Ya. Baik, saudara, perkenalkan, nama saya Pendeta Daniel Abednego Stefanus Ray, Daniel Ray saja. Moretz, sadap. Ketemu Moretz juga di sini. Ini gereja keluarga sepertinya ini. Saya pertama kali ketemu saudara tapi seperti keluarga begitu ya. Nama saya Pendeta Daniel Ray. Saya asli dari Solo, Sulawesi Utara. Gitu kira-kira ya. Sulawesi Utara. Nah, saya istri 1, anak 2. Ya, anak saya yang paling besar 25 tahun perempuan. Anak saya yang paling kecil yang di depan ini umur 19 tahun dan sedang kuliah sekarang. Ya, mudah-mudahan suatu hari nanti akan meneruskan legacy papinya. Puji Tuhan. Dan kami melayani di gereja Bethel Indonesia Rock Ministry bersama dengan Bapak Pendeta Timotius Arifin dan Pak Roni Daud Simeon. Dan hari ini saya berada di keluarga yang luar biasa di tempat ini. Haleluya. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita berada di penghujung tahun 2025. Ya, by the way, saya dari Solo tadi, Sulawesi Utara. Istri saya dari NTT. Ya, Nusa Tenggara Timur sekali. Ya, kami dipertemukan di Bali melayani bersama. Nah, tahun ini merupakan sebuah tahun di mana kita perlu mempersiapkan sesuatu for the next. Setuju ya, saudara ya? Nah, tapi pertanyaan yang muncul dalam pikiran kita hari ini adalah, what is God's plan for me? Apa rencana Tuhan buat saya? Mungkin ada yang bertanya, sepanjang tahun ini sepertinya belum terlihat rencana itu. Apakah rencana itu akan tergenapi nantinya di tahun depan? Atau seperti apa? Intinya, saudaraku, ada banyak orang bertanya tentang apa rencana Tuhan dalam hidup saya. Saya ingin saudara dan saya melihat sebuah firman Tuhan yang terambil dari Kejadian 22, ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima. Tapi saya akan coba jelaskan buat saudara dari ayat pertama dulu. Bagaimana Tuhan menuntun orang-orang yang dipilih. Bagaimana Tuhan menuntun orang-orang diurapinya dengan begitu luar biasa. Saudara dan saya adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Amin. Anda ditentukan oleh Tuhan. Tentunya ada rencana Tuhan di balik semua penentuan dan penunjukan Tuhan. Kita harus tahu satu hal, bahwa Tuhan itu tidak memerintahkan sesuatu secara tiba-tiba. Itu dulu prinsipnya. Tuhan itu selalu menentukan segala sesuatu terstruktur. Dia punya plan yang besar. Sementara kita hanya berpikir sedikit, tetapi Tuhan berpikir jauh lebih besar, jauh lebih banyak dari apa yang Anda dan saya sanggup pikirkan. Itu sebabnya rencana Tuhan itu besar, saudara, bukan kecil. Rencana Tuhan itu nggak main-main, rencana Tuhan terlalu besar. Nah, dalam Kejadian 22 ayat yang pertama dimulai dengan sebuah statement, paraphrase-nya berkata begini, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Haleluya. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya apa? Ya Tuhan. Saudara perhatikan di sini. Tuhan tuh nggak tiba-tiba nanti memerintahkan kepada Abraham di ayat yang kedua, tapi dia memerintahkan berdasarkan kualitas hubungan. Nah, ayat pertama ini dimulai dengan sebuah statement begini. Setelah semuanya itu. Setelah semua apa Bapak Ibu Saudara? Setelah semua tindakan ketidaktaatan Abraham, Tuhan tidak pernah tidak setia. Dia tetap setia. Saudara, ada banyak kali Tuhan bicara buat Abraham. Abraham gak percaya, kamu punya anak, dia gak percaya. Bahkan ketika satu kali waktu dalam Kejadian 18, 19, terjadi tawar-menawar. Dia bertanya dan Tuhan berkata dia akan menghancurkan Sodom dan Gomora. Tapi Abraham berhenti di angka 10, saudara.
Dan Anda tahu bahwa Tuhan tidak sedang bercanda dengan Abraham. Tuhan gak sedang guyon. Waktu Abraham bilang, Tuhan kalau ada 50, Tuhan bilang enggak. Kalau ada 45, Tuhan bilang enggak. Kalau ada 40, Tuhan bilang enggak. Kalau ada 30, Tuhan musnahkan. Tuhan bilang apa? Enggak. Bahkan sampai terakhir Abraham berkata, Tuhan kalau ada 10 orang yang benar di Sodom dan Gomora, Tuhan hancurkan. Tuhan bilang apa, saudara? Tidak. Artinya Tuhan gak sedang guyonan sama Abraham. Tuhan serius. Kalau sampai Abraham, Tuhan kalau ada 1, saya yakin dan percaya, Tuhan pun berkatakan tidak. Persoalannya Abraham berhenti di angka 10. Pernahkah saudara berpikir tentang hal tersebut? Karena kata doa mulai muncul nanti di Kejadian 20. Ketika Abraham tidak berani mengakui Sarah adalah istrinya. Ketika raja mengambil Sarah, saudaraku, maka Tuhan berfirman kepada raja itu, kembalikan istri orang itu. Karena kalau kamu tidak kembalikan, maka kamu dan seluruhnya akan mati, dibunuh sama dia. Tapi kalau kamu kembalikan, firman Tuhan berkata apa? Maka dia, hambaku itu, akan berdoa. Jadi saudara perhatikan ya, kata doa for the first time muncul pada situasional yang tidak kita pikirkan. Mungkin saudara berpikir kata doa itu muncul ketika Abraham sedang kusuk pujian penyembahan, sedang menaikkan pujian penyembahan di menara doa 20 jam. Enggak. Justru kata doa muncul ketika Abraham tidak berani mengakui Sarah istrinya. Kok bisa begitu? Karena doa artinya komunikasi. Karena doa punya arti yang paling sesungguhnya adalah gini. Tuhan rindu memutuskan bersama dengan kita. Saudara tahu, kita berdoa di Tuhan, tolong saya, tolong. Pada sebenarnya Tuhan bilang gini, kamu putuskan, aku sertai. Itu arti kata doa palal. Yang punya pengertian, memutuskan bersama dengan Tuhan. Karena Abraham gak berani mengakui istrinya Sarah. Detik itu Tuhan berkata, dia akan berdoa. Itulah kata doa pertama kali muncul di Alkitab. Saudara lihat, Tuhan gak tertarik dengan suasana kita. Halo. Karena dia bisa bekerja pada keadaan apapun dalam hidup kita. Waktu Anda berpikir ini titik terburuk saya, ini titik terpuruk saya sepertinya gak bisa bangkit, justru di titik itu Tuhan bisa pakai Anda. Karena terbukti Tuhan memakai Abraham, Tuhan berkata, dia akan berdoa. Jadi setelah semua peristiwa demi peristiwa itu, maka paraphrase-nya dimulai, the law of first mention berkata begini, setelah semuanya itu. Haleluya. Saudara, Tuhan itu, saudaraku, berfirman kepada Abraham, kamu akan punya anak. Saudara, ini sebuah storytelling yang begitu luar biasa. Ini sebuah cerita penantian yang panjang. Saudara tahu berapa lama Abraham perlu menunggu penggenapan janji Tuhan? 25 years. Bapak Ibu, doa mau belum dijawab 3 bulan udah ganti doa. Abraham 25 tahun, bos. Mungkin sisi humanity kita berkata, wajar kalau kemudian Abraham potong kompas. Udah mati pucuk, ditawari daun muda, tetap hamil juga tuh Hagar. Wajar, enggak wajar di mata Tuhan, wajar buat kita. Kita berusaha menolong Tuhan, Tuhan gak perlu ditolong. Kita yang perlu ditolong Tuhan. Cuman kita nggak cukup apa? Sabar, saudara. 25 tahun itu masa penantian di mana dia menunggu. Begitu di tengah-tengah dia menunggu, menurut Abraham tidak ada kepastian. Dia ambil jalan pintas bersama istrinya. Lahirlah seorang anak laki-laki bernama siapa? Ismail. Dari siapa? Hagar. Saudara harus tahu, bagi tipologi orang Yahudi, punya anak laki-laki itu harta segala-galanya. Tiba-tiba Tuhan bilang begini, usir keluar. Bagi Abraham, lebih baik kau ambil saya daripada anak laki-laki harus diusir keluar. Saudara yang kasih Tuhan, anak laki-laki penting bagi orang Yahudi. Bukan anak biasa bagi mereka. Perisai. Tiba-tiba saudaraku, ada orang Batak di sini. Orang Batak biasanya kalau nggak punya anak laki-laki agak sulit, saudara. Tapi kalau sudah lahir baru agak berbeda.
Mungkin dia pikir kalau punya anak perempuan nanti menikah, diambil sama suaminya. Tapi kalau dia punya anak laki-laki, dia terusin farm. Bagi orang Yahudi kurang lebih demikian, saudara. Tapi tiba-tiba Abraham perlu menunggu 25 tahun. Wow. Tapi pada akhirnya Tuhan berkata supaya laki-laki itu diusir, anak itu diusir. Nggak cuma itu, saudara. Dalam 25 tahun itu, Abraham perlu mengikat janji, saudara. Ikat janji, bukan berjanji loh, saudara. Ikat janji dengan Abimelek. Dan perjanjiannya dengan Abimelek adalah begini, bahwa kamu harus berjanji, kamu tidak akan membunuh saya maupun seluruh keluarga saya. Itu perjanjiannya. Nggak gampang, saudara. Kalau janji bisa tidak ditepati, tapi kalau ikat perjanjian, itu seperti nasar, Bapak Ibu Saudara. Jadi lihat ya, Abraham menghadapi sebuah perjalanan yang gak mudah. Kalau Anda berkata rencana Tuhan, mungkin kalau kita di posisi Abraham, kita berkata, kayaknya bukan Tuhan ini. Halo? Kayaknya bukan Tuhan. Kalau rencana Tuhan gak mungkin begini, Pak, Bu. Rencana Tuhan pasti semuanya, everything is running well. Semua pasti akan berjalan baik-baik saja. But why? Saya harus lewati ini, saya harus alami ini. Kayaknya ini bukan rencana Tuhan. Tapi apa yang menurut Anda dan saya bukan rencana Tuhan, disitulah dia bekerja. Amin. Ingat ini, cerita dalam hidup itu banyak, saudara. Dalam hidup saya dan saudara, Anda pasti punya cerita yang begitu banyak. Tapi orang yang mengenal Tuhan, cerita kehidupan kita tambah lama, tambah berat, dan tambah banyak. Saya ulangi, cerita dalam hidup seseorang itu banyak. Tapi bagi orang yang mengenal Tuhan, cerita kehidupan kita tambah lama, tambah berat, dan tambah banyak. Makanya saya sering ketemu orang Kristen bilang, Pak, saya ini sudah melayani, saya sudah jadi hamba Tuhan, saya sudah memberi gak kurang-kurang buat gereja. Tapi kenapa persoalan saya tambah banyak? Memang begitu, saudara. Anda tanya Tuhan, why God? Tuhan bilang, why not? Kenapa tidak? Makin saudara kenal Tuhan, ceritamu makin banyak dan tambah berat. Kenapa? Hidup saudara diuji. Halo, saudara gak mudah loh. 25 tahun, saya ngebayangin 25 tahun menunggu janji Tuhan sampai bangkotan, saudara. Sampai ayam tumbuh gigi, saya gak pernah tahu kapan ayam tumbuh gigi. Mamai. Tapi saudara bayangkan dia harus menunggu 25 years. Dan dia pikir kayaknya Tuhan udah lupa. Ini masalah kita. Tuhan gak pernah lupa dengan perkataannya. Dia gak pernah lupa. Kita yang lupa diri. Tuhan gak pernah lupa, saudara. Makanya cerita orang itu banyak. Saudara punya cerita pengalaman hidup banyak. Tapi makin lama saudara makin kenal Tuhan, cerita dan pergumulan saudara makin banyak dan makin berat. Karena disitulah saudara akan lewati sesuatu yang gak mudah. Karena saya bisa berkata buat saudara, 25 tahun bukan waktu yang singkat, tapi waktu Tuhan berbicara buat Abraham, pernyataan sederhana banget. Dia berkata, setelah semuanya. Termasuk setelah 25 tahun Tuhan berkata ini. Yang sepertinya gak ada jawaban, saudara. Tapi Tuhan berkata, Abraham. Saudara lihat ya. Abraham panggil Tuhan dengan namanya. Bukan seperti sekarang, saudara. Zaman sekarang gampang banget gereja panggil Tuhan Yahweh. Naik Sabtu ke sorga, pulang Minggu, saudara. Karena ibadah pagi. Halo? Udah kayak naik oplet, saudara. Dan sorry to say, banyak orang Kristen suka gereja yang begituan. Sorga itu bukan tempat. Atmosphere of God. Amin. Atmosfer, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita suka berbicara sesuatu yang kelihatan. Sementara Tuhan bergerak pada sesuatu yang tidak terlihat. Makanya saudaraku, waktu Tuhan bilang Abraham. Abraham panggil Tuhan dengan nama. Nama dalam bahasa Ibrani itu Sem. Apa arti Sem, saudaraku? Sem itu punya pengertian gini, berarti Abraham menyebut Tuhan dengan reputasinya. Jawab Abraham apa? Ya Tuhan.
Kata ianya itu hineni. Rela menjadi budak karena cinta. Tapi kata waktu disebut nama ya Tuhan, berarti disebut apa? Namanya Tuhan. Saudara, nggak mudah bagi orang Yahudi untuk menyebut Tuhan dengan namanya. Tapi kalau sampai dia menyebut Tuhan, dia bisa kenal suara yang bicara buat dia. Berarti dia benar-benar punya kualitas hubungan yang luar biasa. Betul dong, saudaraku? Ya dong, betul. Dan saudara, dia panggil namanya Tuhan. Nama yang dia sebut itu Sem. Nama di situ artinya Sem. Artinya gini, dia menyebut reputasinya Tuhan. Bagi Abraham, Tuhan itu ketahuan sifat aslinya. Dia tahu suara Tuhan, dia tahu sifat Tuhan, dan dia tahu maunya Tuhan. Bahkan bukan cuma reputasinya, saudaraku, tetapi karakternya diketahui oleh Abraham. Dia mengerti tujuan Tuhan. Saudara tahu, untuk bisa mengenal karakter seseorang, perlu tinggal bersama. Jalan bareng. So, kalau saudara mau tahu kualitas sahabat saudara, teman saudara, sering jalan bareng, ketahuan kalau mau bayar ke toilet dulu apa enggak. Ketahuan. Kalau tidur bersama di sebuah hotel, misalnya di sebuah kota jalan-jalan, siapa yang bangun kemudian cuek, on time atau tidak. Ketahuan ketika apa? Tinggal bersama, duduk bersama, jalan bersama, makan bersama. Orang waktu pacaran semuanya indah. Begitu nikah baru ketahuan aslinya. Kenapa? Tinggal bersama. Kecuali waktu pacaran tinggal bareng. Oh, dalam ini. Haleluya. Harus ngerti itu. Karena untuk Anda tahu karakter seseorang, Anda perlu bergaul. Jadi waktu Abraham bilang, ya Tuhan, berarti apa? Dia kenal Tuhan secara dekat. Nah, tapi saudara lihat ini. Ini bicara tentang rencana Tuhan. Lalu kemudian, di ayat yang pertama itu, Allah mencoba. Menurut saudara, pencobaan datang dari Tuhan? Tuhan tidak pernah mencobai. Tapi sinetron di Indosiar yang bilang begitu. Ini pencobaan dari Tuhan. Bahkan zaman sekarang ada banyak orang bersaksi. Wah, ini kalau Tuhan gak bikin saya bangkrut, saya gak mungkin melayani. Tuhan gak pernah punya rencana Anda bangkrut. Saudara bangkrut karena kebodohan kita mengelola apa yang Tuhan percayakan. Bukan karena Tuhan mau saudara bangkrut. Tolong please, saudara. Jangan berpikir, kalau saya nggak sakit Pak di rumah sakit, saya nggak mungkin percaya. Kamu sakit karena ulahmu sendiri, bukan karena Tuhan. Jahat banget Tuhan. Ini bukan sinetron hidayah, saudara. Tuhan nggak begitu, saudara. Halo? Manusia itu dicobai oleh keinginan-keinginannya sendiri, itu firman. Tuhan nggak pernah mencoba Abraham. Dalam pengertian yang sudah pikirkan tadi. Tapi mencoba dengan cara yang berbeda. Nah, waktu Tuhan berkata gini, Allah mencoba Abraham, bukan mencobai dalam pengertian sampai Abraham jadi kacau hidupnya. Bukan. Karena kata mencoba di situ nasa. Katakan bersama saya nasa. Apa arti nasa, saudaraku? Nasa itu punya arti gini. Tuhan mau melihat kemurnian hati Abraham. Makanya saudara perhatikan ini. Pernyataannya begini. Saya ulangi ayat yang pertama. Moritz, main jodoh dulu kan? Main jodoh belakang. Kita rasa urapan makin kencang. Saudara, dengar ini. Tuhan mau mengetes apa? Ayat 1 tadi bilang apa, saudara? Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Lalu sahutnya apa, saudaraku? Iya, Tuhan. Kata iya tadi saya bilang apa, saudaraku? Menjadi budak karena cinta. Saudara tahu apa arti kata budak? Budak gak punya hak dicintai maupun mencintai. Jadi ada dua tipikal budak di zaman itu. Pertama, budak yang gak punya hak. Yang kedua, budak yang disayang oleh tuannya. Nah, budak yang disayang oleh tuannya ini, saudaraku, dia akan dibebaskan. Tapi karena menurut si budak ini tuannya terlalu baik buat dia memilih untuk tidak bebas. Budak yang seperti ini nggak bisa dijual, nggak bisa dibunuh oleh siapapun. Kenapa?
Karena tuannya akan beri tanda dengan tindik di kupingnya. Bahwa ini adalah budak kepunyaan Tuhan dan tidak bisa diperjualbelikan. Jadi waktu Tuhan berkata gini, maka Tuhan mencoba Abraham. Kata Nasa di situ punya pemahaman begini, bahwa Tuhan mau menguji kemurnian Abraham. Saya tanya, Tuhan sudah ngomong perintahnya di ayat pertama? Belum, saudara. Tapi Abraham bilang gini, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Arti gini, setelah perkataan berikut, terserah Tuhan meminta apa aja, dia udah bilang apa? Ku jawab ya. Saudara, Abraham nggak tahu, tapi Abraham sudah lihat 25 tahun masa penantian, Tuhan nggak berubah setia sama Abraham. Sewaktu Tuhan berkata, Abraham, sautnya apa? Ya. Karena kata ya itu artinya rela menjadi budak karena cinta. Hari ini Tuhan mau suruh saya apapun, dijawab atau tidak, disembuhkan atau tidak, dilepaskan atau tidak, saya akan berkata, yes Lord. Amin. Ini mentalitas orang yang punya kedekatan hubungan sama Tuhan. 25 years. Janji Tuhan sepertinya kabur buat Abraham. Tapi 25 tahun Tuhan mendidik Abraham begitu rupa. Kalau hari ini saudara duduk di ruangan ini dan engkau berdoa bertahun-tahun, berbulan-bulan belum ada jawaban, sebenarnya Tuhan sedang melatih kepekaan manusia rohanimu supaya engkau makin mengenal sifat dan karakter Tuhan. Sehingga Tuhan rindu pakai orang yang model begini. Tuhan berkata, Abraham, dia bilang, ya Tuhan. Yes. Amin, saudara. Dia bilang, ya Tuhan. Terserah Tuhan. Tuhan mau bawa saya kemana, saya siap. Tuhan mau bikin saya gimana, saya siap. Kenapa? Dia sudah lihat. Dia nggak setia saja. Tuhan tetap setia. Makanya perkataan Allah mencoba di situ bukan pengertian Tuhan mau mencelakai Abraham. Tetapi lebih kepada pengertian gini. Tuhan mau melihat kemurnian hati Abraham. Apakah dia masih mengenal Tuhan? Amin, saudaraku. Haleluya. Dan ternyata Tuhan baru panggil Abraham. Amin. Saudara, kalau Tuhan panggil itu dengan namanya loh, saudara. Saudara, kalau misalnya ketemu seseorang udah lama nggak kenal, udah lama nggak ketemu, tiba-tiba dipanggil, saudara pasti bahagia. Berarti orang yang masih kenal, saudara. Betul dong? Tuhan panggil. He knows my name. Amin. He knows my every thought. He sees each tears that fall and hears me when I call. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kami hamba Tuhan bisa lupa nama saudara. Bahkan bisa lupa kita doain apa saudara 5 bulan yang lalu. Tapi Tuhan tidak pernah lupa. Kadang-kadang saya ketemu orang dalam pelayanan, Pak masih ingat saya? Jelas saya nggak ingat. Bapak pernah doain saya 10 tahun lalu. Haleluya. Terus saya tanya, doain apa? Doain apa Bu? Pak, 10 tahun lalu saya pakai tongkat datang ibadah dan saya lumpuh. Terus Bapak doain saya sembuh. Hari ini saya udah gak pakai tongkat lagi. Saya lupa, saudara. Saya pernah doakan orang yang matanya buta sebelah, bukan bajak laut, saudara. Memang gak bisa lihat. Saya doakan Bapak ini, dan dia sembuh total. Saya lupa. Dan memang kenapa saya lupa? Karena saya bukan Tuhan. Supaya all the glory belong to our God. Amin, saudara. Kalau saya bisa cerita ini karena orangnya datang.
Tapi Tuhan tidak pernah lupa siapa Abraham. Makanya dia panggil Abraham. Kata pertama gini, mencoba Abraham. Dia coba dengan apa, saudara? Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Amin. Dengan apa, saudara? Firman. Bukan dengan yang lain. Jadi waktu Tuhan panggil Abraham dengan namanya, itu firman. Wow. So waktu dia panggil Ray, itu firman. Yang lain panggil itu bukan firman. Tapi kalau Tuhan yang panggil saudara dengan nama saudara, itu firman. Dia panggil hambaku, itu firman. Makanya saudara, Tuhan belum bilang apa-apa buat Abraham, tapi Abraham udah still yakin. Saudara. Ini bukan overconfidence, saudara, tapi ini Godfidence. Kalau confidence itu rasa percaya diri, tapi kalau Godfidence itu rasa percaya diri yang datang dari Tuhan. Kalau overconfidence, kelebihan percaya dirinya. Jadi waktu Tuhan bilang Abraham, dia nggak pakai yang lain. Dia berkata apa? Ya Tuhan, terserah. Abis ini apa yang terjadi, terserah Tuhan. Maka lihat ayat yang kedua. Ayat yang kedua bilang begini. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau apa? Kasihi. Yakni siapa, saudaraku? Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan padamu. Pada salah satu gunung yang akan belum dikasih tahu, nggak bisa cari di Waze, nggak bisa cari di Google. Tapi pernyataan Tuhan ini jelas sekali berkata, anakmu apa ya saudaraku? Yang tunggal. Halo? Kata tunggal di sini Yahid. Tunggal di sini bukan anak nomor satu. Beda ya. Kalau pemahaman kita, saya punya anak tunggal, anak nomor satu. Anak sulung, anak nomor satu. Tapi perkataan tunggal di sini bukan anak satu-satunya. Loh, Tuhan tahu bagaimanapun Ismail itu anak Abraham, saudara. By the way, percayakah saudara di akhir zaman nanti akan terjadi reuni besar keluarga Abraham? Halo? So we need to pray for them. Karena akan ada reuni besar keluarga Abraham. Kakak kita akan gabung dengan kita. Haleluya. Tuhan tahu bahwa Ishak bukan satu-satunya anak Abraham. Tapi Tuhan bilang anak yang tunggal. Ini bukan soal karena Ishak anak perjanjian dan kemudian siapa? Ismail, bukan soal itu, saudara. Tetapi begini, saudara. Kenapa disebut kata yang pakai adalah Yahid? Karena saudara gini, bagi Abraham hatinya terikat dan cinta mati sama Ishak. Maka kata tunggal di situ artinya adalah Yahid. Yang artinya gini, nggak ada yang bisa pisahin saya kali ini dengan Ishak. Karena bagi Abraham sakit waktu dia terpisah dengan Ismail. Sarah gampang, saudara bilang, karena tidak lahir dari kandungan Sarah. Waktu Sarah bilang usir, dia tanya sama Tuhan, Tuhan bilang apa? Dengarkan kata istrimu. Haleluya. Dia pikir, Abraham pikir gini, Tuhan inilah apa namanya, dukung saya lah, ya kan? Tapi ternyata Tuhan bilang apa? Dengarkan kata istrimu. Bapak-bapak dengarkan istri. Haleluya. Tapi mungkin dalam diri Abraham, Pak ya, zaman sekarang, saya sudah dengar dia Tuhan, makanya saya ambil Hagar, ternyata kacau juga. Tapi ternyata yang kali ini Tuhan bilang, kamu kali ini juga harus dengar dia. Kenapa? Karena itu bukan yang aku mau. Tapi bagi Abraham nggak gampang. Saudara yang punya anak di sini, tiba-tiba Tuhan bicara, usir anakmu. Gimana perasaan saudara? Gimana saudara? Abraham tiba-tiba usir anakmu. Tuhan bilang, usir anakmu. Nggak gampang buat Abraham. Bagaimanapun itu anak laki-laki. Saya sudah jelaskan buat saudara tadi, tipologi orang Yahudi, anak laki-laki itu penting, Bapak Ibu. Itu keperkasaan dalam sebuah keluarga.
Tapi Abraham mencoba mengerti. Mungkin karena bukan anak perjanjian. But when Isaac born, dalam hati Abraham, Tuhan dia gak akan punya alasan untuk usir ini. Karena ini adalah janji. Tapi apa yang saudara pikir gak mungkin bagi Tuhan? Yang kencang saudara, bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Haleluya. Lagu tadi bilang mujizatnya disediakan. Ada mujizat di balik perintah Tuhan. Ku diangkat dan saudara pikir posisi saudara sudah baik-baik saja? Sementara proses yang kau sedang alami adalah proses di mana Tuhan mau angkat saudara. Tapi kalau engkau nggak peka, saudara akan tetap di situ. Sementara Tuhan sedang apa? Mengangkat Abraham. Tapi dengan apa? Ketaatan. Haleluya. Nah, dengar ini. Nggak gampang saudara. Karena dibilang gini, serahkan anakmu yang tunggal. Tapi Abraham harus pegang komitmennya. Bahwa di awal tadi Abraham berkata apa? Ku jawab. Nah saudara hati-hati. Kalau saudara berkata, Tuhan aku siap dipakai Tuhan. Kalau diutus ke Zimbabwe, jangan bilang ini aku utuslah dia. Karena saudara sudah janji, ya Tuhan pakai saya. Halo. Saudara sudah janji Tuhan berkati pekerjaan saya. Kalau saya sudah berkati, ingat jangan lupa. Dulu janji apa? Kasih berkat buat orang itu. Jangan ditunda. Sepi. Mas, mungkin udah janji sama Bapak Gembala. Nanti Pak, saya lagi sibuk. Sekarang udah gak sibuk. Jangan bikin sibuk-sibuk sendiri, saudara. Ingat janji saudara. Karena Tuhan hargai orang yang menjaga janjinya. So never promise that you cannot keep it. Kalau saudara janji, saudara harus tepati. Karena Tuhan udah bilang. Dan Abraham berkata itu. Tapi Tuhan minta anak yang tunggal. Saudara, ternyata yang diminta bukan cuma anak tunggal biasa. Yuk baca ayatnya ya. Ambil anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni siapa saudara? Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan saudara lihat kata persembahkan di situ saudara. Wow. Kata persembahkan di situ penting sekali saudara. Karena kata persembahkan di situ bukan persembahkan biasa. Tapi kata persembahan di situ Allah yang punya arti begini. Persembahkan untuk diremukkan tulangnya. Dibakar tubuhnya. Saya sedang tidak mendramatisir loh, saya bicara serius. Kata persembahan di situ artinya persembahkan untuk anakmu itu dibakar. Untuk dicincang. Untuk apa lagi? Diremukkan tulangnya. Jujur yuk, kalau Tuhan bicara ini buat kita, respon yang pertama keluar dari saudara apa? Kayaknya bukan Tuhan ini. Kayaknya bukan Tuhan. Halo? Karena kata persembahan. Saya harus belajar betul-betul Alkitab. Karena bilang persembahkan. Ini penting sekali saudara. Ambillah anakmu yang tunggal itu, persembahkan. Karena persembahan ini sebagai korban bakaran. Makanya saudara lihat ya, kata Allah di situlah peremukan tulang. Nah dengar ini, tidak ada peremukan tulang tanpa kematian. Wah. Perlu mati dulu keakuan kita, baru Tuhan pakai.
Waktu Tuhan bilang sama Abraham begini, persembahkanlah dia. Artinya bukan persembahan biasa, bukan. Abraham tahu betul. Makanya kenapa Abraham bawa kayu bakar. Dia bawa pisau, dia bawa semuanya. Karena dia mengerti. Waktu Tuhan bilang persembahkan, dia tahu bahwa tidak ada permukaan tulang tanpa kematian. Jangan percaya Tuhan yang suruh membunuh, yang meremukkan tulang, tapi tidak ada kematian. Jangan percaya. Karena kematian bagi Tuhan adalah awal kehidupan. Yes. Amin, saudaraku. Perlu mati bagi daging. Saudara yang kasih oleh Tuhan, apa rencana Tuhan buat kita? Mungkin kita belum bisa melihat dengan baik. Karena barangkali masih banyak keakuan kita yang belum mati. Sementara Tuhan mau terjadi peremukan tulang. Tidak ada peremukan tulang tanpa kematian, Bapak Ibu Saudara. Ishak nggak ngerti. Ishak dicoba, diuji. Ketika dia nanti mati, kira-kira seperti itu. Tapi Abraham dicoba juga sementara dia masih hidup. Bagi Abraham juga nggak gampang loh, saudara. Tetapi dia tidak bergumul. Ada orang berkata, Abraham tuh bergumul menyerahkan Ishak. Abraham tidak bergumul menyerahkan Ishak. Jangan mendramatisir sebuah cerita kita bawa ke diri kita. Bayangkan kalau saudara jadi Abraham, masalahnya kita bukan Abraham. Penderitaan kita nggak ada apa-apanya sama Abraham, saudara. Abraham melewati semua, dan Abraham tidak pernah bergumul waktu Tuhan bilang, persembahkan, bakar dia, remukkan tulang. Bagi Abraham apa? Ku jawab iya. Nggak bergumul, saudara. Keren Abraham. Keren. Kenapa, saudaraku? Ingat, kalau Anda kenal Tuhan, Anda nggak banyak ngomong. Anybody home? Shalom, ada orang di tempat ini. Saya tanya Bu Saudara, kalau Anda makin kenal Tuhan, Anda nggak makin banyak ngomong. Semua proses yang terjadi, saudara pasti bahkan banyak makin diam. Saudara nggak akan makin mempertanyakan Tuhan. Why God, semakin bertanya makin lama, saudara. Waktu Tuhan minta Abraham untuk serahkan anak Ishak, Abraham ngomong nggak, saudara? Enggak. Saudara perhatikan ya, ayat ketiga dan ayat keempat. Perhatikan ayat 3 dan 4. Abraham tidak berbicara apapun. Abraham apa, saudara? Tutup mulut. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Abraham. Mungkin kalau orang di luar Tuhan suruh baca ini, ternyata Abraham ini jahat juga ya. Enggak, Abraham kenal Tuhan. Dan dia nggak ngomong juga sama Sarah, saudara. Mungkin beda ceritanya kalau ngomong. Karena bagaimanapun, istrinya yang melahirkan. Kalau misalnya Tuhan bicara sama Abraham, Abraham meeting dulu. Sarah, Tuhan bilang persembahkan, bakar, remukkan tulang. Kira-kira bagaimana respon Sarah, saudara? Halo? Pernahkah saudara bayangkan itu? Sama dengan kasus Yusuf kan? Harusnya mimpi itu hanya buat Yusuf kan? Tapi Yusuf ngomong sama semua orang. Hasilnya saudara tahu kan cerita Yusuf bagaimana? Kadangkala Tuhan bicara buat saudara bukan untuk konsumsi publik. Memang itu buat Anda. Makanya kadangkala kita coba tolong seseorang, kita nggak pernah bisa. Ini orang didoain tumpang tangan, tumpang kaki udah semua. Tapi kok nggak berubah-ubah? Karena memang Tuhan lagi berurusan pribadi sama dia. Jadi jangan jadi Tuhan buat dia. Karena mungkin Tuhan sedang berurusan dengan dia. Saudara bayangkan ini sebuah peristiwa yang nggak mudah, Bapak Ibu Saudara. But it happened. Abraham, bangunlah dia. Seperti nothing happened, gak ada yang terjadi, saudara. Dia pasang keledainya. Baru dia memanggil 2 orang bujangnya beserta siapa, saudaraku? Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran. Abraham gak suruh orang dia cuci tangan, enggak. Dia terlibat untuk mempersiapkan kayu
bakaran. Coba, kalau bujangnya Ishak, Abraham ini tahu bahwa kayu yang dia belah untuk anak istri, saya yakin bujangnya juga nggak mau ikut, saudara. Saya yakin, saudara. Tapi Abraham keep. Kenapa? Karena cuma dia yang kenal. Wah, memang saudaraku, kenallah Tuhan. Supaya enak kita ngobrolnya. Kalau saudara nggak kenal Tuhan, susah kita ngobrolnya, saudara. Saudara akan tidur nanti di hadirat Tuhan. Lalu ditanya kenapa tidur Pak di gereja? Sebab tidur di kaki Tuhan lebih indah daripada di rumah. Listen to me carefully. Saudara, kalau saudara nggak bisa paham, susah kita. Karena ini pewahyuan. Abraham belah sendiri, dia nggak bisa ngomong sama yang lain, dia diem, dia keep. Karena dia tahu ini bukan untuk konsumsi publik, dia keep diri sendiri. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Nggak ngomong satu kata pun. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Sementara tempatnya Tuhan bilang apa? Nanti baru kutunjukkan. Berarti belum. Ayat 4. Lihat ayat 4. Wow. Keren banget. Ayat 4 setelah ayat yang ketiga. Sudah ya? Ini sudah jadi satu? Belum. Oh, rupanya masih dalam perjalanan tadi Abraham, saudara. Dia habis belah kayu, mungkin agak lelah toh. Jadi minum teh manis dulu. Baru dia berangkat, saudara. Ketika pada hari ketiga Abraham melayakkan pandangannya. Lihat ya. Kadang-kadang kalau Tuhan ngomong sesuatu belum kelihatan. Tapi Tuhan cuma pengen kita percaya dia. Halo. Saya nggak pernah mimpi jadi pendeta, Pak. Nggak pernah mimpi, Pak. Karena saya pikir dulu saya mau jadi seniman. Mau jadi artis saya, Pak. Tapi musisi. Itu maunya saya. Tapi Tuhan panggil saya dengan cara yang aneh dan bin ajaib. Saya kabur 3 kali, Pak, dari sekolah Alkitab. Sudah sampai terminal, balik lagi. Ya, sekolah Alkitab GPDI. Heranlah. Jadi waktu hari yang ketiga saya mau kabur, saya dengar betul di telinga saya. Kamu kabur lagi, kamu binasa. Gak jadi, saudara. Saya balik lagi, saya datang ke asrama, saya minta didoain sama dosen saya. Jadilah modelnya kayak begini, saudara. Tapi hari itu, saya bisa saja berkata, ini bukan suara Tuhan. Bisa, tapi saya mungkin gak ada seperti hari itu. Saya gak ngerti, jadi hamba Tuhan tuh kayak apa. Teman-teman saya bilang, lu gak bakal makan, keluarga lu kasih apa? Yang gak mungkin kasih batu, nasi. Ada babi ricanya. Moritz jangan pura-pura gak dengar. Nggak mungkin kasih batu kan, Pak? Pasti kasih. Kenapa? Karena Tuhan yang suruh. Saudara, kalau Tuhan suruh saudara nabur, kalau Tuhan bilang melayani, kalau Tuhan bilang pergi, saudara, Tuhan cuma suruh Anda taat, sisanya Dia yang bekerja. Karena jelas Tuhan bilang ketika pada hari ketiga, berarti 3 hari loh, saudara. Abraham melayangkan apa? Pandangannya. Dia melayangkan pandangannya sambil melihat Tuhan mau kemana. Di situ baru kelihatan kepadanya tempat itu dari jauh. Nah, mari saya lihat, saudara, ayat yang kelima. Kata Abraham kepada kedua bujangnya. Kan tadi bujangnya bantu dia kan, untuk taruh semua alat di pelana kudanya. Tapi tiba-tiba waktu dia mau naik ke atas gunung, Abraham kayak secara tidak langsung bilang gini, ini pewahyuan buat saya. Dan anak saya. Kamu hanya yang membantu. Kalau Tuhan suruh saudara, jangan ajak-ajak orang lain. Halo? Nanti gambarnya kabur. Amin. Jangan ini aku utuslah dia, jangan. Kalau Tuhan bicara buat saudara, just do it. Dia bilang sama bujangnya, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi kemana? Ke sana. Lihat, pelan-pelan, pelan-pelan. Kami akan apa, saudara? Inilah kata worship for the first time in the Bible. Kata doa pertama kali juga dalam kehidupan Abraham, Kejadian 20.
Kata penyembahan juga pertama kali dalam kehidupan Abraham. Kejadian 22. Saya tanya, bos saudara. Ini Abraham ini mau ngapain saudara naik ke atas gunung? Menyerahkan anaknya Ishak. Untuk apa? Diremukkan tulangnya. Kan tadi itu kan? Persembahkan. Tapi Abraham bilang begini, kami akan Bagi Abraham, itu adalah tindakan penyembahan. Wow. Woo! That's why worship is sacrifice. Penyembahan nggak ada hubungannya dengan nyanyi. Karena orang gila juga nyanyi. Orang nggak kenal Tuhan juga nyanyi. Penyembahan jauh lebih dalam dari itu. Waktu Abraham pergi ke atas gunung itu, dia bilang sama dua orang ini, berarti saudaraku dua orang ini berpikir Abraham dan Ishak akan sembahyang. Tapi ngapain bawa kayu bakaran? Nggak ada yang bisa terjemahin, saudara. Karena pewahyuan hanya untuk dia. Lalu, yang kedua, kami akan sembahyang. Sesudah itu apa saudaraku? Saya tanya, logikanya jalan nggak ini saudara? Harusnya apa? Aku akan kembali. Kenapa? Karena Ishak akan diserahkan, akan dikorbankan, dipersembahkan. Jadi harusnya bahasanya apa? Kami akan pergi sembahyang dan nanti aku akan kembali. Berarti apa? Ishak sudah dipersembahkan. Tapi saudara lihat ya, Abraham bilang, kami akan kembali. Saudara dapat gak ini? Halo? Jadi benar-benar Abraham gak pernah bergumul tentang Ishak. Wah. Abraham hanya bergumul tentang siapa? Ismail. Gak mudah buat dia. Kenapa? Abraham belum mengalami perjumpaan. Tapi tentang Ishak, dia kenal Tuhan. That's a different. Itu perbedaannya, saudara. Sehingga Abraham tidak bergumul untuk menyerahkan anaknya Ishak. Karena dia bilang gini, dia belum pergi, tapi dia punya keyakinan bahwa dia akan kembali dengan anaknya. Mata iman Abraham melihat jauh daripada orang yang dapat melihat. Memang pengenalan akan Tuhan segala-galanya dalam kehidupan kita. Haleluya saudara. Saudara dengar itu. Kami akan kembali. Bapak Ibu, kata sembahyang situ worship, itu bukan nyanyi. Bahasa aslinya adalah sakah. Katakan bersama saya, sakah. Sakah itu punya 3 arti. Pertama, taat. Gunung itu kan kayak begini. Waktu Abraham dengan Ishak naik dari satu sisi gunung ini, tanpa dia sadari, maka berkat itu naik di sisi gunung yang berikutnya. Waktu Abraham benar-benar mau menyerahkan, dia nggak bercanda loh saudara. Anda baca Alkitab baik-baik. Abraham benar-benar mau menyerahkan anaknya Ishak. Tuhan bilang berhenti. Karena korban sesungguhnya ada di Tuhan lihat kualitas iman Abraham. Dengar, fair nggak kalau Tuhan menguji Abraham? Fair. Kenapa? Karena Tuhan kenal Abraham, Abraham kenal Tuhan. Saudara, dalam hubungan persahabatan, kalau Anda diuji oleh rekan saudara, itu fair. Fair. Karena apa? Karena sahabatmu tahu, ujian seberat apapun, dia tidak berencana mencelakai engkau. Jadi waktu Tuhan mencoba Abraham, bagi Abraham, fair kalau Tuhan mencoba dia. Karena terbukti, dia nggak setia, Tuhan tidak pernah tidak setia. Dan Tuhan pasti tolong dia. Keren. That's a God's plan. Nah pada akhirnya, taat. Kata yang kedua adalah korban. Dan kata yang ketiga dari sakah itu adalah pelaksana kehendak Allah. Dan ketiga kata ini dibungkus dengan satu hal. Apa itu? Covenant. Hanya umat perjanjian yang bisa menyembah Tuhan. Yang bukan dalam perjanjian dengan Tuhan
tidak bisa menyembahnya. Makanya Tuhan bilang sama Musa, bilang sama Firaun, let my people go. Lepaskan mereka. Kalau nggak mau, tulah akan datang. Kenapa? Karena Tuhan mau bangsa ini menyembah Tuhan. Karena selama 400 tahun Israel tidak lagi menyembah Tuhan, tapi menyembah berhala. So waktu mereka keluar dari Mesir, saudaraku, mereka dibawa keluar. Waktu Israel keluar sekian juta orang dari Mesir, mereka belum disebut sebagai bangsa Israel. Karena apa? Firman Tuhan belum turun buat mereka. Kapan mereka jadi bangsa? Ketika 10 perintah Allah turun dalam hidup mereka. Karena sejak hari itu, Tuhan mau kasih perbedaan. Bangsa yang dipimpin oleh firman Tuhan dengan bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki firman Tuhan. Dengar baik, sampai hari ini, satu-satunya negara di dunia yang hukumnya berdasarkan Alkitab hanya Israel. Gak ada dasar yang lain. Itu sebabnya dalam semua pertemuan, Benyamin Netanyahu berkata, it is written. It is written. Kenapa? Bangsa itu dibangun oleh Tuhan, bukan yang lain. Makanya Daud menjadi raja yang berbeda, raja contoh dibanding raja yang lain. Kenapa? Karena Daud punya firman. Saya dan saudara berbeda. Kenapa? Di dalam diri kita ada firman Tuhan. Ayat terakhir, saudara. Ibrani 11, ayat 17 sampai 19. Firman Tuhan berkata gini, karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai, mempersembahkan Ishak. Perhatikan ini, karena iman, maka Abraham tak kalah dicobai. Kenapa Abraham dicobai, saudara? Karena dia punya iman. Halo? Karena iman, nggak ada yang lain. Saudara, Anda nggak dicobai oleh keinginan saudara sendiri, tapi Tuhan tes untuk mengeluarkan kemurnian dalam diri saudara karena iman. Makanya gini, makin imanmu makin kuat, imanmu makin luar biasa, nggak heran kalau saudara ngalami ujian. Karena imanmu lah engkau diuji. Karena apa, saudaraku? Karena iman saya dan saudara harus dimurnikan. Haleluya. Ya kan? Dia berkata begini, mempersembahkan Ishak. Jadi betul-betul Abraham itu mempersembahkan Ishak karena iman ketaatannya. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunanmu yang berasal dari Ishaklah yang kenapa saudaraku? Disebut keturunanmu. Tapi Abraham rela. Saudara tahu apa arti kata rela? Tanpa tekanan. Rela itu artinya apa? Memberikan dengan kesadaran penuh. Baru dia berkata gini, karena ia berpikir, inilah alasan kenapa saya katakan tadi Abraham gak pernah bergumul menyerahkan Ishak. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Apa itu sakah, saudara? Kata sembayang tadi, ayat yang kelima. Lihat saya, ini sakah. Berlutut, menyembah sampai ke tanah. That's worship. Zaman sekarang jarang orang mau sakah. Baru 5 lagu aja udah kelamaan. Lama banget berdirinya, Pak. Lama banget tepuk tangannya. Bosan saya, Pak. Di sini nggak ada. Amin. Sakah. Abraham berlutut menyembah. Karena waktu dia berlutut menyembah, dia serahkan seluruhnya kepada Tuhan. Terserah Tuhan. Haleluya. Amen, saudara. Saya tutup dengan ini, bos saudara.
penyembahan tidak ada di luar kerajaan. Presiden tidak disembah. Perdana Menteri nggak disembah. Hanya raja yang disembah. Yes. Amin Bapak Ibu. Hanya raja disembah. Bagaimana raja disembah? Bukan dengan sekedar nyanyian, tapi lebih daripada sekedar nyanyian. Dia berlutut menyembah. Saka. Katakan bersama saya, saka. Taat. Korban. Pelaksana kehendak Allah. Bagi Tuhan, sehebat apapun kita nyanyi, kalau nggak punya ketaatan, itu bukan penyembahan. Bagi Tuhan, sehebat apapun saya suruh menabur, tapi kalau kita nggak punya sacrifice, peremukan lewat kematian, nggak ada nilai. Karena nggak akan mungkin terjadi kematian ego, kematian peremukan, nggak akan terjadi kalau nggak mati bagi diri sendiri. Jadi bagi Abraham, waktu Tuhan bilang serahkan itu, dia mati untuk semua kepemilikan dalam dirinya. Dia tidak lagi mau terikat pada Ishak, tapi dia mau terikat pada Tuhan yang kasih Ishak buat dia. Amin, saudaraku. Dia nggak terikat sama harta, tapi dia terikat. Dia tahu, mungkin saya dan saudara sedang butuh sesuatu hari ini. Anda butuh kesembuhan, tapi Anda tidak terikat pada kesembuhan yang saudara sedang perlukan. Mungkin Anda sedang butuh keuangan, mungkin Anda sedang butuh pekerjaan, tapi Tuhan tidak mau saudara terikat pada pekerjaan. Tuhan nggak mau saudara terikat pada keuangan, tapi Tuhan mau Anda terikat pada yang memberikan itu semua. Sebabnya sacrifice. Bangkit berdiri.